Pendekatan ODGJ itu yang dia istilahnya berubah karena cinta, terus atau karena ekonomi, atau karena mistis kepengen sakti tadi. Dari tiga itu tadi beda. Pendekatan yang kami lakukan beda. Jadi kalau orang bilang orang ODGJ ya, ODGJ itu dicampur langsung, oh enggak bisa. Perlakuannya beda. Beda sebab, beda perlakuan. Kisah kami sendiri, Dek. Jadi kami berdua ini merasakan, kami pernah ada di titik bagaimana rasanya orang itu tidak diakui. Bagaimana rasanya orang itu sendirian, merasa kesepian. Terus istilahnya orang mendekat saja nggak mau. Kami pastikan kalau dari kami ya merawat, kami pastikan untuk kalau dia pulang ke rumah, kami pastikan dia sampai ke keluarga. Kalau dia belum dapat keluarga, masih kerasa di tempat kami pastikan kami rawat. Jadi tidak hanya nemu di jalan, kita mandikan, konten selesai enggak. Oh iya. Insya Allah sampai bisa membaik usaha, ya. bisa mandiri. Bisa mandiri, bisa hidup. Karena dari awal kan kami merasa itu punya Allah. Ya Allah, memang Allah memberikan jalan. Wayai dikenal orang banyak ya, dikenal orang banyak. Pokoknya sampai saat ini selalu ada keajaiban dari sana. Rasa takut itu sebenarnya nggak apa-apa kok, Pak, Bu. Kalau mau menolong orang-orang yang ada di jalan itu, kalau jenengan kerso untuk sekedar memberikan makanan, minuman, percayalah itu kadang-kadang mereka benar-benar lapar, benar-benar haus, minta nggak berani. Kalau kita yang melihat mereka nggak terketuk, ya sudah. Kalau kami membuka jalan kan sudah kami lakukan. Jadi membuka jalan, membenahi mereka, pokoknya kamu manusia, balik yuk jadi manusia kan sudah kami lakukan. Nah, saat ini yang kami butuhkan kan memang tambahan fasilitas itu agar lebih memudahkan lagi kami. Kadang-kadang ya sekarang sudah ada, tapi yo memang kan masih terbatas. Kalau sama-sama punya mimpi kan, Dek, boleh dong. Iya, nah, boleh. Boleh dong. Halo Sobat Barengki TV, senang sekali saya Alfia hadir kembali menemani Anda dalam program Lebih Dekat. Teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai topik yang menarik hari ini. Teman-teman pernah nggak sih kayak ngerasa hidup ini kayak tanpa arah, tanpa ada masyarakat yang menemani, atau bahkan didiskriminasi oleh orang-orang? Dan sedihnya lagi teman-teman, di luar sana banyak loh orang-orang yang hidup dengan tanpa arah, tidak diakui oleh keluarga, bahkan dianggap beban oleh masyarakat sekitar. Mungkin pasti sedih banget ya teman-teman untuk merasakan hal tersebut. Namun di sebuah tempat di Kabupaten Rembang, tepatnya di Desa Bogorejo, terdapat rumah singgah yang dapat memeluk orang-orang dengan kebutuhan tersebut. Dan spesialnya hari ini kita undang pendiri dari rumah Singgah Graha Atma Asvanda, yaitu Ibu Hamidah dan Bapak Darsan. Selamat siang Ibu, Bapak. Siang. Gimana nih kabarnya? Bahagia. Bahagia sekali. Mungkin karena sudah menjadi pendiri rumah singgah dan merawat orang-orang yang ada di sana, ini Ibu merasa setiap hari gitu ya Bu, merasa bahagia seperti itu. Iya, betul deh. Oke, mungkin yang pertama Ibu, gimana sih Ibu tuh bisa, apa sih yang membuat Ibu mengetuk hati Ibu untuk bisa mendirikan rumah singgah di Kabupaten Rembang itu sendiri? Bagaimana nih Bu ceritanya? Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi kenapa kok sampai ada rumah singgah Graha Atma Asvanda itu sebenarnya bermula dari kisah kami sendiri, Dek. Jadi kami berdua ini merasakan, kami pernah ada di titik bagaimana rasanya orang itu tidak diakui. Bagaimana rasanya orang itu sendirian, merasa kesepian. Terus istilahnya orang mendekat saja nggak mau. Kita merasakan bagaimana menderitanya, kita susah tapi nggak ada yang mau nolong, itu rasanya seperti apa? Di titik nol deh. Di titik 0,000. Jadi karena kami pernah merasakan seperti itu, ketika ada kesempatan kami
Ya istilahnya sebenarnya awal-awal kami melakukan itu bukan untuk orang lain sih. Kami melakukan kegiatan sosial itu untuk diri kami sendiri. Kami mencari obat untuk hidup kami sendiri, mencari kebahagiaan untuk diri kami sendiri. Ya dengan jalan itu ternyata Allah menolong kami. Jalan mendampingi orang-orang yang bernasib bahkan mungkin lebih mengerikan dari apa yang kami alami. Seperti itu. Berarti memang dari kondisi kita sendiri gitu sehingga hati kita terkait untuk bisa membantu orang sekitar yang memiliki nasib yang sama ya, nasib persejuangan gitu lah ya Bu. Betul. Mungkin dari awal untuk bisa membangun rumah singgah ini seperti apa ya? Apakah Ibu tergabung dalam suatu komunitas atau seperti apa? Jadi cerita awal mula GAA berdiri itu keajaiban, Dek. Saya merasa itu keajaiban, itu buat dari doa, buat dari harapan. Benar-benar bahkan mungkin dari keputusasaan. Jadi waktu itu kami kan mulai 2013. Kami 2013 itu sudah bergerak di bidang sosial. Banyak ikut gabung di berbagai komunitas termasuk komunitas sedekah rombongan. Kami ikut kan. Terus ketika kami melakukan kegiatan itu, kami sebenarnya sering menemukan ODGJ khususnya perempuan yang hamil di jalan. Nah, ketika saya dan Pak Darsan ini menemukan mereka, coro Jawanya apa diremno kan gak merem, Dek. Apa diremno gak merem, gak tego lah, gak tego. Tapi mau kami bawa pulang rumah kami kecil, tidak memungkinkan untuk merawat mereka kapasitasnya ke rumah. Dan sedangkan rata-rata ODGJ kan tanpa identitas deh. Iya. Jadi Sulit untuk dibawa ke panti manapun, bahkan panti pemerintah ya. Agak sulit. Jadi kami bingung. Terus jadi kami mimpi kapan sih kita gimana atau kita punya tempat untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Berarti untuk masuk ke panti pemerintah atau panti sosial gitu susah kalau misalnya tidak ada identitasnya. Betul. Seperti itu. Begini, sebenarnya kadang-kadang di panti pemerintah itu kan kadang-kadang kuota ada, kadang-kadang tidak ada, seperti itu loh. Jadi kami kan kalau seumpama kami punya sendiri kan lebih enak. Jadi setiap saat, setiap waktu kok butuh menolong orang lebih satset gitu. Terus akhirnya di 2019 ya Pak? 2019 itu Allah menjawab doa-doa kami. Karena kebetulan Dek kami bukan dari kalangan orang yang mampu ya, bukan dari kalangan orang yang berduit lah istilahnya. Mau apa bisa beli tidak, bukan. Kami memang punya kami cinta lah. Cinta. 2019 akhirnya dipertemukan. 2019 dipertemukan dengan orang yang jiwa besar ya. Jiwa besar. Kaya harta, kaya hati, akhirnya itu. Allah mengirimkan orang tersebut untuk ternyata oh ya ini Mbak Ida. Ternyata kami nggak sendirian. Mbak Ida pengen buat tempat seperti itu toh, ya sudah kalau mau ini tak kasih tempat ini, tak kasih tanah ini. Hah, dikasih Mbak. Saya waktu itu bilang gitu, dikasih Mbak, beneran Mbak. Pejoguyan Mbak. Kan saya gitu, enggak, wes tak manggil Pak Inggi, tak manggil keluarga. Pokoknya tanah ini diwakafkan. Diwakafkan dengan tujuan untuk membangun tempat untuk orang-orang terlantar itu. 2019 dapat tanahnya. 2019 Allah kirimkan orang baik juga untuk proses pembangunannya. Jadi GAA itu kalau menurut saya memang benar-benar anugerah Gusti Allah sih. Benar-benar punya Gusti Allah. Dan itu juga termasuk bentuk gitu hasil perjuangan dari Mbak Ida sama Pak Darsan sendiri gitu untuk bisa membangun GAA gitu. Walaupun itu adalah bukti Allah menjawab dari doa-doa Pak Darsan dan Ibu Ida gitu. Hanya lewatan. Kok kebetulan gitu. Oke. Mungkin dari untuk mengurus ODGJ-nya ini seperti apa ya untuk pembagian tugasnya nih untuk antara Ibu Ida sama Pak Darsan gitu nanti. Kalau perempuan, kalau ODGJ-nya perempuan memang saya berperan karena Pak Darsan kan sungkan. Kalau ODGJ-nya perempuan saya berperan, tapi kalau ODGJ-nya laki-laki di sana itu full Pak Darsan, mulai memandikan, merawat, masak, macam-macamnya, konseling mereka semua Pak Darsan. Saya hanya bagian ngeprol. Saya hanya bagian kegiatan di GAA ya mulai setelah subuh. Mulai setelah subuh. Iya, setelah subuh itu mulai
Masak, kami masak sendiri. Oh, masak sendiri. Berarti Iya. nggak catering gitu ya, tapi masak sendiri. Oh, catering lah, Dek. Catering sekali makan berapa? Mereka Kami makanya masak ya. banyak. Ala kadar adanya kangkung, ada saya ya itu. Jadi mulai habis subuh itu Pak Dersan menyiapkan masak untuk makan mereka. Habis itu bangunin, ayo adus. Jadi dia yang mengawasi benar-benar yang proses di sana, merawat. Dan yang bertanggung jawab di sana itu Pak Dersan. Saya bagian ngeprol, mencarikan logistiknya, administrasi lah terkait administrasi, obat, rumah sakit. Karena di kami saya enggak ini Pak tapi Dersan terkait merawat di GA yang masih belum bisa mandiri, mulai mandi dan hal yang kecil-kecil itu kami sendirian. Jadi benar-benar dibilang lelah ya lelah, tapi ya gimana lagi, Dek? Itu ada bentuk komitmen kami. Ya. Sekali kami dah berani terjun ya harus maksimal kamu kan. Ya, karena benar kadang sekali. kan gini Dek, yang kami temukan dari jalan itu kan kadang mereka seperti lupa bahwa dia itu manusia. Jadi di sana Pak Dersan mengingatkan, kamu itu menungso, ya kudune adus, carane adus iku ngene, seperti itu. Cara mandi seperti ini, cara pakai baju seperti ini. Nek makan di sini, habis makan begini, itu beliau dari awal banget, dari awal menemukan sampai sembuh ya. sampai mereka mengingat kembali. Jadi akhirnya ketika sudah dirawat itu biasanya ada yang mulai ingat, oh jenenganku iki Pak. Kadang kan dari awal kadang nggak ingat jenenganmu sopo, mbah nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya sampai dia ingat nama, jenenganku iki Pak. Lah omah mendi? Itu ya ada. Sampai sekarang saya ada satu pasien itu namanya, dia pintar semua, sudah bisa semua ya Pak Dersan ya. Bisa masak, bisa nyuci, bisa bersih-bersih. Tapi setiap kali dia ditanya, omahmu endi? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ibumu siapa namanya? Nggak tahu. Kamu punya ibu bapak? Nggak tahu. Itu ada. Tapi itu rajin. Tapi rajin. Rajin, bersih, benar-benar bersih. Dia bisa membaca. Dia bisa apa? Tapi sampai sekarang ada yang seperti itu. Ya awal-awal kesana ya belum bisa apa-apa Dek. Mandi nggak bisa, makan nggak bisa, pakai baju nggak bisa. Ini banyak tugasnya Pak Dersan ini. Seperti itu. Bahkan makan ya seperti bayi kita suapin. Kembali lagi seperti bayi berarti orang-orang. Betul. Itu pertama kali kami menemukan pasien yang usianya sekitar 17 tahun tuh. Pakai baju nggak bisa, makan nggak bisa, bahkan minum untuk nelan aja Minum nggak bisa. muntah lagi. Karena dia terlalu lama di jalan mungkin, tapi qadarullah kok masih hidup. Terlalu lama di jalan mungkin kan orang itu sebenarnya kasihan kan Dek, lihat tapi mereka kan banyak yang takut juga toh, mau ngasih makan takut, mau Bener nggak bisa Bapak? nggak bisa BAB pun nggak tahu. BAB. Awal-awal tapi alhamdulillah berjalan waktu ya kembali membaik. Dibilang 100% enggak lah, mungkin udah mendekati 70-80% sudah seperti manusianya, selayaknya manusia. Sudah membaik lah Tapi dibandingkan mereka kalau sebelumnya. membaik itu Dek, nek kadung sayang orang bener-bener tulus kok. Tulus. Ketoke Pak Dersan rodok lelah gitu kan, mereka cepet-cepetan mijeti Dek. Bisa jadi obat mereka. Semangat ya. Mungkin itu yang ngebuat bahagia juga kali ya, Bu. Iya, terus ada Bahkan apa? mereka ada timbul kecemburuan, Dek. Ada salah satu pasien ya yang kok mijeti saya. Ada yang iri. Kok seolah-olah kok dia yang diperhatikan gitu. Jadi ada karakter seperti itu. Mungkin karena di sini kan memang dari ODGJ kan ada penyakit mentalnya tersendiri gitu dan kurang mendapat perhatian gitu ya dari masyarakat bahkan keluarganya sendiri gitu. Mungkin untuk kan pasti kondisi dari setiap orangnya berbeda-beda ya Pak. Pasti gitu. Gimana nih Pak pendekatannya gitu untuk bisa menyembuhkan lah, bisa membaik daripada sebelumnya gitu. Sebelum kita menangani, kita benar-benar harus memahami, Dek. Kita cross check sama keluarga. Kalau ada keluarganya, Kalau kita ada keluarga. harus komunikasi sama keluarga. Awalnya terjadi seperti ini. Kenapa? Apakah karena cinta atau karena ekonomi atau karena
pengen mistis, sakti. ilmu-ilmu gitu. Kita Sakti, benar-benar pengen harus sakti. memahami itu. Iya. Kalau yang ada keluarga bisa. Setelah kita memahami itu, kalau memang karena cinta atau cewek, Pendekatannya beda. istri yang kami ajukan. Pendekatannya beda-beda, Mbak. Beda-beda. Jadi pendekatan ODGJ itu yang dia istilahnya berubah karena cinta, terus atau karena ekonomi, atau karena mistis kepengen sakti tadi. Dari tiga itu tadi beda. Pendekatan yang kami lakukan beda. Jadi kalau orang bilang orang ODGJ ya, ODGJ itu dicampur langsung, oh enggak bisa. Perlakuannya beda. Iya. Beda sebab, beda perlakuan. Beda Kecuali obatnya kalau juga beda. kalau yang kami temukan dari jalan, karena kan memang tidak ada informasi atau apa. Kalau yang kami temukan dari jalan ya cukup kami gemateni, cukup kami membuat mereka itu, iki loh, aku keluargamu, kamu nggak sendiri lagi. Nah, terus kalau mereka di sana, kami tidak pernah memperlakukan mereka itu bahwa mereka sakit. Enggak. Orang-orang yang ada di GAA itu tidak pernah kami perlakukan bahwa mereka sakit. Kami memperlakukan mereka sehat. Mereka sehat. Semakin kami perlakukan diwongke. Jadi Pak Darsan diwongke, diajeni. Pokoknya mereka harus Butuh kasih hatinya sayang mereka tersentuh. sebenarnya. Kami ini keluargamu, kami sayang kamu nggak punya kekurangan apa-apa, kamu sama kok sama kami. Kadang aku nak di sana sama Pak Darsan ya rodok ngedan barang ngono ya. 12 orang Nggak ada bedanya kami dengan para saudara Dan kami. mereka yang ada kalau di sudah sana. sembuh baik, benar-benar baik. Tahu dia ditolong atau apa, mereka tahu gitu. Bahkan kemarin dari luar Jawa itu Bu, Pekanbaru Samarinda. Samarinda Jauh. ada itu cowok ganteng, Mbak. usianya sekitar 22 atau 23 tahun. Itu karena cinta. Karena cinta. Dan itu kemarin pendekatannya sama istri. Iya, Karena lebih dekat ke saya karena jadi dia kan. evakuasinya lebih gampang. Jadi ngono kuwi Dek, nek ketoke kok karena cinta tahap kan masih bisa ditanya, "Kamu kenapa?" Kok dia sempat cerita, "Ya itu berarti saya yang maju." "Kak, ayo Kak." Ngerakut takut ya biasa. Tapi kalau cewek kan pernah ada yang dari Pemalang. Betul. Nah, dari Pemalang Itu cewek kami, Dek. saya. Cewek dia Jadi perlakuannya memang harus depresi beda-beda kami. karena suaminya itu pelayaran, dia ditinggal nikah lagi. Tinggal. Ya, nikah lagi. Akhirnya kan Ketemu sama cowok sama demen. cowok. Oh, iya. Wah, ini Pak Darsan akhirnya makan minta kami aja Disuapin. makan itu kalau Minta nggak nyuapin. disuapin Pak Darsan nggak makan. Aku ora tau mbok suapin. minta nyuapin setiap makan ya minta nyuapin. Tapi dengan cara seperti itu dia bisa Sembuh ya. kembali sehat. Kita punya PDGJ legend, bener-bener legend. Jadi suami istri ini sama-sama ODGJ. Dia ketemu terus jatuh cinta, yuk kami nikahkan. Punya anak, anaknya sekarang hafal Quran Dek. Ada itu. Itu kami pondokkan. Itu ketika yang istrinya itu yang kambuh, itu ya Pak Darsan yang maju. Pak Darsan sering ngomong, "Gendong yuk digendong." Itu dua-duanya DGJ. Gendong. Itu awal mula kan ketemu Gendong ya digendong. ketemu ke rumah ambil obat kan. Pokoknya rumah kita. Akhirnya yang jatuh cinta cowok. karena kakang. Sekarang anaknya usianya udah sekitar 7 tahun. Jadi beda Dek. Beda ODGJ, beda penanganan. Dan anaknya juga normal, sehat. Normal. Normal sehat. Ya alhamdulillah kalau seperti itu ya. Berarti untuk pendekatannya sendiri dari latar belakangnya, lalu kalau misalnya memang dari jalan gitu, kita tinggal apa ya, merawat gitu. Pokoknya mereka biar sampai bahwa kami menyayangi kamu nggak sendirian gitu. Mungkin apa aja sih tantangan yang paling berat nih dari merawat dari ODGJ itu sendiri gitu? Ada nggak sih cerita yang paling membekas mungkin gitu yang menjadi tantangan yang paling berat gitu bagi Pak Darsan maupun Ibu Ida? Tantangan yang paling berat itu kadang apa ya Pak Darsan? Apa ya? Kalau menurut saya tantangan paling berat itu gini Dek, kadang kan kita orang kalau wilayah sini kan itu kadang keluarga nggak sanggup merawat, dititipkan di kami, di tempat kami baik, sehat, terus keluarga kan seneng, diambillah, Kembali diajak ke keluarga, pulang, kambuh kembali ke lagi. keluarga, kambuh lagi, makin parah lagi, seperti itu. Kami ambil lagi, sehat lagi, diambil pulang lagi, makin parah lagi. Itu kami merasa ya Allah,
tak rem nora merem, tak lek nora melek. Kenapa? Kalau di dekat kami saja dia nyaman. Di rumah singgah saya saja dia nyaman, dia diwongke, tapi kembali ke keluarga sendiri kok malah itu makin rata-rata parah, makin rata-rata apa. seperti itu. Iya. masih belum bisa Saksikan mengikuti lebih pola dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus Plesiran pakai gini. setiap Sabtu Tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat nggak respon. eksklusif di Penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya ada kuburan, ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang pasar hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun Minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Femotan Fantastik Modern Khitan. Tantangannya yang itu kan kalau kami pinginnya kan gini, dari rumah sakit dibawa ke rumah sakit, ke tempat kami dapat terapi benar-benar baik, pulang lagi sudah normal. Kita kan pinginnya seperti itu toh. Lah ternyata sampai rumah parah lagi. Jadi ya Allah, ini berarti lah dia tidak bisa hidup normal dengan keluarganya. Itu banyak yang itu. Berarti mungkin karena dari ODGJ sendiri itu emang kalau misalnya mau sembuh itu harus mencari tempat yang paling aman bagi dirinya sendiri dan keluarganya ini. Betul. Mungkin bukan sesuatu yang dianggap dia nyaman, bahkan bisa dibilang ancaman gitu. Makanya bisa lingkungan juga di lingkungan itu kalau dia sudah terstigma orang ini sakit, dia mau sembuh juga nggak bisa. Sulit itu. Dia mau sembuh juga nggak bisa karena lingkungan keluarga sudah bilang kamu sakit. Iya. Jadi kalau di tempat kami kan kamu sehat, kamu sehat. Ini kami punya
nanti sore Bismillah doakan ya, nanti sore itu salah satu pasien kami dulu itu ketika dia kambuh itu Dek, dia nggak pakai baju selembar pun. Dia jalan nanu kalau pakai baju itu pakainya rukoh, terus dipocong, terus sini bedakan bebluk, sini hitam gitu. Kami rawat sembuh, tapi ini sekarang kan dia sudah bisa kerja, sudah bisa jualan. Nanti sore ini. Nanti sore ini Jualan untuk pertama kali. Jualan lagi karena Jualan kemarin lagi. dulu itu sempat jualan. Dia itu pada dasarnya orang baik Dek. Orang baik, dia jualan kerja itu uangnya dikasihkan. Saudara. Maaf, dikasihkan saudarane, dikasihkan. Dan saudarane itu loh, kok juga kasihan sampai modalnya habis sampai apa. Ini kan sudah agak uling lagi datang ke rumah. Dari kambuh. Terus Pak Tersan tak tanya, "Ke iso turu Kak?" "Rondo gak iso, Pak." "Tak kaya obat ya." "Nggih, Pak. Kula pengen dodol malih, Pak. Karena kula ajrih nak udah malih, kula ajrih nak kuat." Wale ternyata Dia mereka menyadari kalau punya dia sakit. kekurangan. Jadi kemarin tuh kami yo Bismillah ya Kak, kita carikan modal lagi, dan jualan meneh, utangmu karo siapa penjualmu yang itu ya kami carikan untuk menutup, nanti untuk jualan lagi, nanti sore dia mau jualan lagi. Alhamdulillah untuk cari modal kok teman-teman banyak, akhirnya Banyak saudara. banyak yang support untuk cari modal itu, bukan dari kami. Kami hanya jembatan. Aku tuh tukang ngamen. Alhamdulillah teman-teman yuk Untuk menjembatani ngasih ya. Iya, aku tuh tukang ngamen. Saya senang bercerita. Ini loh orangnya, ini kasusnya seperti ini, gimana? Kamu mau membersamai kami nggak? Jadi saya kan punyanya tenaga, punyanya impian, punyanya. Wah, alhamdulillah barokah kok. Barokah. Allah Ada mempertemukan saya Dikasih dengan uang banyak itu sama orang Pak baik. Darsan. Padahal kami nggak pernah ngasih dari temen. Cuma Ya kami ya jujur, Kak, iki duitnya gak kok aku ngamen, aku cerita kondisimu, tapi ternyata Allah membukakan jalan rezekimu lewat mereka, kami dititipi. Saya juga Titipan. tidak pernah mau mengambil kredit orang lain deh, karena kami Insya Allah punyanya nanti sore itu jualan lagi. jagung rebus. Jagung rebus sama kacang geruk. Mantan Sebenarnya ODGJ. kalau- Luar Iya. biasa. Tapi dia baik hati deh. Punya uang itu, dia kan punya adik yang agak disabilitas, punya anak yang, ya itu uangnya untuk membiayai mereka. Coba yo, bayangkan yo, posisi dia sendiri sakit, Iya. dia sendiri berjuang, tapi dia tidak mau hidup untuk dirinya sendiri. Dan nek aku, ya orang-orang seperti itu memang harus kita dukung. Oke. Iya, itu perjalanan yang luar biasa sekali, berarti tidak hanya merawat gitu, tapi sampai bisa kerja gitu ya Kami DGJ pastikan. dan Kami Pak- pastikan ya. kalau dari kami ya merawat, kami pastikan untuk kalau dia pulang ke rumah, kami pastikan dia sampai ke keluarga. Kalau dia belum dapat keluarga, masih kerasa di tempat kami, kami pastikan kami rawat. Oke, berarti Jadi tidak hanya nemu di jalan, kita mandikan, konten-konten, selesai Kita lepas, enggak. enggak? Oh iya. Insya Allah sampai membaik bisa usaha, ya. bisa mandiri. Bisa Iya, mandiri, bisa Iya. hidup. Dan termasuk juga menjembatani orang-orang yang memiliki hati yang besar juga ya Betul, untuk orang-orang betul. ODGJ sendiri. Betul. Oke, luar biasa sekali. Mungkin apa sih harapan terbesar Ibu gitu untuk GAA Nah, ke tahun ke depan? ke Gitu? depannya ya, Dek. Kedepannya. Sebenarnya saya tuh masih punya satu impian, Dek. Daripada saat mimpi wae. Emang harus punya mimpi, Bu, Beneran, karena saya tuh gratis tukang mimpi itu. Dek. Karena kan GAA itu kan lokasinya hanya seriat gitu aja kan, jadi hanya satu bangunan. Nah, Kapasitasnya belum. jadi ketika saya nemu yang ODGJ perempuan yang ambil itu, saya juga sebenarnya bingung. Masih bingung, belum ada tempat. Karena kami juga tidak nyaman kalau nyampur mereka itu nggak nyaman, Dek. Namanya orang seperti itu ya, kita tidak bisa berjaga 24 jam. Tapi kalau saya tidak menerima juga kasihan. Kalau menerima, lokasi kami masih terbatas, fasilitas kami terbatas. Semoga Allah memberi jalan agar kami bisa kembali ya menambah ruangan, menambah untuk fasilitas ODGJ perempuan itu. untuk ODGJ perempuan dan anak-anaknya. Ini kan posisi saya juga merawat anak-anak dari ODGJ yang di jalan-jalan tadi. Iya. Cuma memang tidak tak taruh di GAA karena GAA tidak ada tempatnya gitu. Ini ada yang sudah jalan, ada yang baru 1 tahun, ada yang masih bayi. Oh, sudah. Masih bayi. Ada Baru yang puasa sudah hafal kemarin, tadi. ada yang sudah hafal Quran tadi. Yang 7 tahun itu ya? Iya. Berarti udah berapa tuh anak? 4. Oh, 4. Itu ditaruhnya di mana kalau Lah misalnya- itu karena kan GAA tidak memungkinkan itu kan, jadi mereka terpisah. Yang sudah jalan itu sekarang posisi saya kan punya rewang di rumah. Posisi yang sudah jalan sama rewang saya. Jadi kakaknya pun tak titipkan di kakaknya rewang saya. Jadi dia tetap punya identitas
punya akte selayaknya anak. Terus ada yang di pondok, yang tadi sudah hafal Quran tadi di pondok. Terus ada yang ya sama ibunya tapi ada tempat. Begitu. Kalaupun ada tempat lagi, Dek, ya Allah semoga segera terwujudnya satu tempat yang memang khusus perempuan dan anak. Mungkin untuk mereka bisa akan lebih khusus memudahkan di sana. Jadi saya nggak bingung. Mungkin juga dari GA sendiri kan pasti menarik atensi banyak lembaga besar kayak DPR RI ataupun Ibu juga pernah ya diundang ke Deddy Komuza gitu. Seberapa besar nih bantuan ini bisa membantu GA sendiri untuk bisa merawat orang-orang yang ada di sana sih? Alhamdulillah, ya tetap ada pengaruhnya lah, Dek. Ada. Ketika ada lembaga datang untuk membantu. Kalau Rembang ini yang sering itu Basnas itu peduli dengan kami. Selalu ingat kalau dia punya acara apa, ingat Mbak Ida, ingat GA, ayo. Terima kasih Basnas, terima kasih. Basnas Rembang Jos. Terus ada bulan DPR RI pernah ke sana. Jadi Allah mengirimkan banyak orang baik ke kami. SR juga mensupport kami. Itu bahkan dari awal. Dari awal bareng-bareng SR. Dan untuk Rembang Kota itu untuk apa itu? Banyak. Orang-orang baik dari Rembang ini banyak ya. Rembang. Bu Dwi, Bu Fitri Sari, itu alhamdulillah sering. Pak Dr. Fatoni, banyak. Kalau saya sama Pak Dersan ini salah satu teman kami itu Mas Kaji Warji itu malah luar biasa. Mbak Kaji, berasku karek 2 kilo. Yuk, mbok piye carane. Pokoknya gini, Dek, selama saya masih tidak punya malu lah ya istilahnya ya, tidak punya malu untuk ngamen. Bismillah, insyaallah aman. Karena di kami itu, Dek, kebutuhan makan mereka biasanya sehari bisa 8 kali, 6 kali, dan sekali makan. Ini lebih dari manusia normal ya berarti. Sekali makan, jangan bayangkan makannya kita ya, jangan bayangkan. Jadi untuk makan memang semaunya mereka. Jadi kami tidak membatasi 3 kali selayaknya orang-orang yang memang. Jadi di GAA itu mereka benar-benar merdeka. Mereka merdeka, pokoknya seneng lah. Neng GAA itu artinya aja susah, Dek. Ini artinya susah gak mari-mari. Makanya jenengan nek susah moro GAA. Aman. Jadi logistik, kalau sudah logistik dan nipis, Kaji Warji, Kaji Ahmad Rifanis, Kajian. Ya, mereka teman-teman yang banyak yang support, SR support. Dari pemerintah pun alhamdulillah support di Capil. Capil itu, Mas, saya ketemu pasien, coba bantu lacak dong, siapa tahu. Pak Polres juga. Pak Polres, Pak, saya ketemu pasien, coba Pak lacak ke Pak. Oke Bu, ini yang Demak dulu, Demak ibu-ibu itu juga Pak Polres. Terus yang Samarinda, yang Bogor, yang Pemalang, yang Cirebon, yang itu Capil. Kalau kami kan terbatas ya, Dek, ya, terbatas dari. Kalau mereka kan alatnya canggih. Kalau sudah pernah rekaman ya cepat ketemunya. Jadi GAA itu meskipun kelihatannya apa ya, penghuninya sedikit, tapi alhamdulillah sampai hari ini sudah ratusan orang yang ketemu kembali dengan keluarga. Alhamdulillah sekali, luar biasa sekali. Ada perasaan tersendiri nggak sih pas kondisi dari GAA sendiri ini menarik perhatian publik gitu? Akhirnya bisa membantu gitu. Yes, alhamdulillah, seneng, Dek, tetap seneng. Aku cuma gini, karena dari awal kan kami merasa itu punya Allah. Ya Allah, memang Allah memberikan jalan. Wayai dikenal orang banyak ya, dikenal orang banyak. Pokoknya sampai saat ini selalu ada keajaiban dari sana. Berasku ndelar rantai, tis, aku arep ngamen kok isin, Dek. Kadang kan isin barang ya, isin barang aku kadang ngamen. Berasku entek tis, Pak Dersan mlebu metu omah. Aku ngerti Dek nek Pak Dersan mlebu metu mau gedebuk tok iki. Bingung. Tak ingin ya. Ana apa, Pak? Gak ada apa-apa, itu berarti neng GAA tidak ada apa-apa, di kantongnya juga tidak ada apa-apa. Itu dia masih mlebu metu gedebuk. Terus duduk, sing angel iku gak ngedusi mereka, sing angel iku gak masakno mereka, sing mari kesel iku nak berasa gak ono, blonjo gak ono. Itu dia. Kalau logistiknya nggak ada ya berarti. Iya, dia gitu. Terus itu yang bikin pusing. Kalau Pak Dersan kan gengsi, Dek. Dia itu tidak pernah mau minta orang, itu tidak pernah. Tidak pernah kayak mau sambat orang, nggak mau. Ya gengsi Nepal tinggi gengsi deh. Ya begitulah. Mungkin ada nggak sih Pak Bu pesan gitu untuk masyarakat Rembang terkait stigma ODGJ gitu, kalau misalnya mereka ini beneran gitu orang biasa dan harus dirangkul justru bukan didiskriminasi gitu, ada nggak sih pesan gitu? Iya, sebenarnya untuk saudara-saudara saya
masyarakat Rembang, sebenarnya saya yakin mereka kadang-kadang gini deh, kadang-kadang kan kasihan, cuma mereka takut toh. Lah, rasa takut itu sebenarnya nggak apa-apa kok Pak Bu, kalau mau menolong orang-orang yang ada di jalan itu. Kalau jenengan kerso untuk sekedar memberikan makanan, minuman, percayalah itu kadang-kadang mereka benar-benar lapar, benar-benar haus, minta nggak berani. Kalau kita yang melihat mereka nggak terketuk, ya sudah. Jadi gini saja, anggap saja gini, kalau diberi pilihan, saya menjadi penolong atau saya yang ditolong, nah enak mana? Enak yang menolong toh. Jadi kalaupun jenengan melihat ada saudara-saudara kita yang di jalan kebetulan, ya semoga gini aja, meskipun agak takut, hilangkan rasa takut itu. Punya apa? Kasihkan saja gitu. Istilahnya bantu sebisanya aja ya. Bantu semampunya, bantu sebisanya. Agar ODGJ di sana juga merasa mereka tuh nggak sendiri gitu ya, Bu. Mungkin dari Pak Darsan ada pesan buat masyarakat dari Rembang? Untuk terkait orang yang berkebutuhan khusus deh ya. Insya Allah terkait ODGJ itu sebenarnya mereka itu baik. Cuman kadang perasaan kita aja yang takut. Intinya mereka itu butuh baiklah, perlu didampingi gitu benar. Butuh diwongke. Diwongke, cara bahasa Jawa ini diwongke. Sebenarnya mereka enggak galak, serius mereka tahu kok kita bantu dan mereka tahu untuk terima kasih. Ya begitulah teman-teman. Jadi dari di sini juga kita melihat bahwasanya ODGJ ini sama seperti kita, mereka hanya butuh dikasihani, dimanusiakan. Betul. Ya, dan didampingi saja teman-teman agar mereka juga tidak bahaya juga ya di orang di sekitarnya seperti itu. Mungkin segmen selanjutnya adalah nanti Bapak Ibu disuruh memilih, kita nanti jawab dengan cepat ya. Bisa nggak nih? Oke, mungkin pertanyaan pertama, lebih memilih ditinggalkan atau merangkul? Merangkul dong. Merangkul dong. Oke, kenapa nih? Karena apa ya, Dek? Karena merangkul mereka kan memang kita atau kami yang memang benar-benar membutuhkan mereka, bukan mereka yang butuh. Kalau menurut kami, membantu ODGJ itu bukan kami yang membantu mereka, tapi mereka membantu kami. Jadi selama ini kami merawat mereka itu bukan kami yang merawat, tapi mereka yang merawat kami kok ya Pak ya. Kami yang membutuhkan mereka. Kami yang butuh mereka, Dek. Kami yang butuh mereka. Jadi kami butuh mereka untuk ya ben urip kami kita tetap bahagia. Ya obat hati Pak lho. Obat hati. Iya, obatnya. Sebenarnya kalau banyak orang, Mbak Ida, Pak Darsan, sampean kok merawat, bukan saya yang merawat mereka, mereka yang merawat saya. Bisa jadi kalau saya nggak dengan mereka, bisa jadi saya juga oleng seperti mereka, kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Oke, sekarang lebih memilih untuk membuat bangunan lagi atau lebih memilih membuka jalan untuk orang-orang yang di ODGJ itu gitu, untuk bisa lebih sembuh lagi gitu, Bu? Kalau kami membuka jalan kan sudah kami lakukan. Jadi membuka jalan, membenahi mereka, pokoknya kamu manusia, balik yuk jadi manusia kan sudah kami lakukan. Nah, saat ini yang kami butuhkan kan memang tambahan fasilitas itu agar lebih memudahkan lagi kami. Kadang-kadang ya sekarang sudah ada, tapi yo memang kan masih terbatas. Kalau sama-sama punya mimpi kan Dek, boleh dong. Iya, nah, boleh. Boleh dong, tambah fasilitas, tambah ruangan gitu. Kami juga berharap sih ada orang-orang yang mau ikut dengan kami, ikut kegiatan ini. Ayolah, tapi memang sampai saat ini untuk sampai ada di tahap ikut merawat itu masih sangat jarang. Kalau merawat deh ya, kalau membersamai untuk logistik dan lain sebagainya, Allah sudah mengirimkan banyak orang baik deh, alhamdulillah. Aduh teman-teman, perjuangan yang sangat luar biasa sekali ya dari Ibu Ida dan Pak Darsan gitu, bahwasannya kalau misalnya ingin memanusiakan manusia atau ingin peduli terhadap sekitar, kita tidak hanya harta saja yang harus dibutuhkan, tapi aksi gitu. Dari awal juga Pak Ida dan Ibu Darsan tidak memiliki apa-apa dan sekarang sudah memiliki rumah singgah hingga sekarang, itu karena aksinya mereka teman-teman. Itu adalah pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak Darsan dan Ibu Ida atas waktunya dan inspirasinya tentunya. Semoga untuk rumah singgah untuk GAA sendiri
lebih maju lagi dan untuk pembangunannya lebih berlancar lagi. Dan tentu saja untuk orang-orang yang ada di sana juga semoga saja bisa kembali lagi ke keluarganya dengan kondisi normal. Mungkin itu adalah episode kita pada hari ini. Sangat menarik sekali teman-teman untuk membahas sesuatu hal yang dari kecil dan hingga sekarang menjadi sesuatu hal yang besar seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Salam Bangkit TV.